Berasa ditonton orang banyak tau guys. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Jadi untuk hari ini dan beberapa hari ke depan, insya Allah video yang akan saya tayangkan berhubungan dengan persiapan PAS atau penilaian akhir semester materi biologi. Jadi akan ada banyak soal-soal latihan yang berhubungan dengan biologi tentunya untuk kelas 10 dan kelas 11 semester 2. Untuk kalian yang bosan belajar sendiri atau nggak asik kalau belajar sendiri atau bahkan nggak ngerti kalau belajar sendiri, yuk tonton video ini sampai habis. Dan kalau kalian ada masalah pada beberapa materi, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Tetap semangat belajar demi masa depan kalian lebih cerah lagi. Oke, kita langsung aja ke nomor 1. Tumbuhan paku dalam kondisi saat ini tidak sesukses gimnosperme dan angiosperme. Hal ini disebabkan oleh, coba kalian perhatiin opsi A sampai E. Jadi di situ ada satu sifat atau ciri yang dimiliki oleh tumbuhan paku, yaitu yang A, tidak menghasilkan biji. Sebab tumbuhan paku itu menghasilkan spora. Jadi berdasarkan alat perkembangbiakannya, tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berspora dan tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berspora ini adalah tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Sedangkan kalau tumbuhan berbiji ini adalah tumbuhan angiosperme dan juga gimnosperme. Nah, kemudian kalau yang B salah karena tumbuhan paku itu sudah memiliki sistem pembuluh. Jadi berdasarkan ada tidaknya pembuluh, tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada Atrachyophyta atau tumbuhan yang tidak berpembuluh. Di sini contohnya lumut. Kemudian ada Tracheophyta atau tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh. Di sini ada tumbuhan paku dan ada tumbuhan berbiji. Kemudian yang C juga salah karena spora itu akan tumbuh kalau ketemu dengan tempat yang cocok. Nah, tempat yang cocok itu adalah tempat yang lembab. Itulah sebabnya tumbuhan paku sering kita jumpai di tempat-tempat yang lembab, tempat-tempat yang basah. Kalau di tempat yang kering jarang, bahkan hampir nggak ada. So, spora itu nggak tumbuh pada semua kondisi. Jadi dia tumbuh pada kondisi-kondisi tertentu seperti lembab dan basah. Next, yang D juga salah. Karena tumbuhan paku itu punya sperma yang dihasilkan oleh antheridium. Jadi nanti kalian bisa lihat di tahap metagenesis tumbuhan paku. Di situ ada sperma. Kemudian yang E juga salah karena setahu Bu Guru, tumbuhan-tumbuhan itu sebagian besar dapat merespon dengan baik tantangan atau faktor-faktor yang ada di luar atau yang ada di lingkungan. Next, nomor 2. Dalam kegiatan identifikasi tumbuhan, seorang siswa menemukan tumbuhan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Melekat di permukaan tanah dengan rhizoid, berukuran kecil, berbentuk pipih, berwarna hijau, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, dan berkembang biak dengan spora. Dapat ditentukan bahwa tumbuhan tersebut termasuk golongan, oke? Jadi gini. Di antara tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji, itu ada satu tumbuhan yang enggak memiliki akar, batang, dan daun sejati, yaitu tumbuhan lumut. Jadi tumbuhan lumut itu tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Itu kata kuncinya, sehingga gampang banget jawabannya, yaitu yang D ya, lumut. Kenapa bukan yang A, B, C, dan D? Jadi kalau A ganggang itu adalah protista mirip tumbuhan. Jadi dia nggak masuk ke dalam dunia plante atau ada beberapa sih materi dulu memasukkan ia ke dalam tumbuhan, tetapi beberapa buku terakhir itu memasukkan ganggang itu di kingdom protista. Kemudian kalau yang B jamur jelas bukan tumbuhan. Kemudian yang C, tumbuhan paku bukan, karena tumbuhan paku sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Nah, kalau yang E, lichen bukan. Kalau nggak salah lichen itu adalah lumut kerak, bahasa lainnya. Oke, yang nomor 3 sekarang,
Perbedaan pokok antara tumbuhan dikotil dan monokotil adalah dalam hal sebagai berikut, kecuali. Perbedaan ya. Jadi karena di sini yang diminta adalah kecuali, kita cari yang sama. Kita lihat yang A, sistem perakarannya. Sistem perakaran monokotil dan dikotil itu berbeda. Jadi kalau dikotil, sistem perakarannya itu tunggang, akar tunggang, sedangkan kalau monokotil akar serabut. Kalian bisa lihat di gambar yang ini nih. Oke. Nah, kalau susunan pembuluhnya, kalau pada tumbuhan dikotil itu tersusun di dalam lingkaran. Jadi ada lingkaran kambium di situ. Nah, kalau misalkan monokotil itu dia tersebar pembuluhnya. Kemudian kalau yang C jenis klorofilnya, klorofil pada dikotil maupun monokotil itu sama. Kemudian yang D, pertulangan daunnya. Ya, berbeda. Jadi kalau dikotil itu pertulangan daunnya itu menyirip atau menjari, sedangkan kalau monokotil itu sejajar atau melengkung. Nah, kalau yang E, jumlah bagian-bagian bunganya juga berbeda antara dikotil sama monokotil. Kalau monokotil itu 2, 4, kalau monokotil itu 3 dan kelipatannya, kalau dikotil itu 2, 4, 5 dan kelipatannya. Jadi yang A, B, D, sama E itu mereka Nah, jadi udah jelas jawabannya adalah yang C. Karena yang ditanyakan kecuali di situ. Jadi jenis klorofilnya sama, nggak beda. Sedangkan yang A, B, D, E itu beda. Udah jelas? Kalau belum jelas silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Lanjut nomor 4. Pengamatan terhadap suatu tumbuhan menunjukkan ciri-ciri berakar tunggang, tidak berbunga sejati, berbiji, berdaun, batang bercabang, bakal biji terdapat pada strobilus betina dan serbuk sari dalam strobilus jantan. Tumbuhan itu dapat digolongkan ke dalam, ingat ada kata berbiji di situ sehingga kita cut tumbuhan paku maupun tumbuhan lumut. Alga juga kita cut karena alga itu adalah protista sama dengan ganggang. Nah, kalau mikota itu adalah jamur. Jadi A, B, dan C itu kita cut. Sebab yang C itu talopita, tumbuhan talus mengarah ke lumut. So, antara D sama E jawabannya. Angiospermae dan gymnospermae. Nah, bedanya kalau angiospermae itu adalah tumbuhan berbiji tertutup. Jadi, bijinya itu dilindungi oleh bakal buah. Sedangkan kalau gymnospermae itu adalah tumbuhan berbiji terbuka, yaitu tumbuhan yang bijinya nggak dilindungi oleh bakal buah, sehingga bijinya itu terdapat pada strobilus. So, udah jelas jawabannya adalah yang E. Pinter adik-adik. Lanjut nomor 5. Nah, nomor 5 ini sama. Bunyi soalnya dengan nomor 1. Jadi kita lanjut aja langsung ke nomor 6. Kita lewatin nomor 5 ya. Nomor 6, suatu hewan berbentuk bilateral simetris, tidak mempunyai rangka, bersegmen-segmen, dan hidup di air tawar. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, hewan itu dapat digolongkan ke dalam filum. Nah, jadi gini. Ini sudah masuk kingdom animalia ya, kalau tadi kan kingdom plantae. Jadi simetri tubuh hewan itu ada simetri bilateral, ada juga simetri radial. Nah, kalau simetri bilateral itu adalah sumbu memotong pada satu bidang itu akan membentuk 2 potongan hewan yang sama besar. Sedangkan kalau radial itu mau dipotong dari arah manapun dia akan sama besar. Biasanya kalau radial ini dimiliki oleh hewan-hewan yang bentuk tubuhnya bulat, lingkaran, atau seperti mangkok. Kalian bisa lihat di gambar ini ya. Bedanya antara simetri bilateral dengan simetri radial. Oke, terus di sini kata kuncinya itu bersegmen-segmen dan hidup di air tawar. Nah, kalau Solentrata itu kan tumbuh hewan yang berongga. Biasanya dia bentuk tubuhnya kayak mangkok. Ini golongan ubur-ubur. Jadi dia punya simetri tubuh yang radial. Kita cut yang A, bukan itu jawabannya. Kemudian yang B, Platyhelminthes. Itu hewan yang pipih dan dia tubuhnya nggak bersegmen. Contohnya itu seperti planaria. Jadi kita cut juga karena dia kan nggak bersegmen, nggak memenuhi syarat yang ada di
soal nomor 6. Kemudian kalau Annelida, nah Annelida ini dia adalah hewan yang hidup di air tawar, hidup juga di air laut, dan dia itu tubuhnya lunak, nggak punya rangka, serta dia bersegmen-segmen. So, oke, yang C kita simpan. Yang D, moluska. Moluska ini hewan yang tubuhnya lunak, tetapi dia juga punya rangka, dia punya cangkang. Contohnya kayak keong, cumi, kemudian kerang, dan lain sebagainya. Nah, kalau arthropode ini adalah hewan-hewan yang berbuku, berruas-ruas, bersegmen, tetapi dia banyak hidup di darat. So, yang paling mendekati itu adalah yang A. Dek, masih semangat nggak? Kalau misalkan stok semangatnya udah habis, silahkan ambil nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan, gerakan jari kalian atau mungkin mau gerakan pundak juga. Pokoknya ambil posisi yang serileks mungkin, yang seenak mungkin, dan kita lanjut fokus ke soal berikutnya. Oke, lanjut nomor 7. Ubur-ubur merupakan binatang lunak yang hidup di lautan dan termasuk dalam golongan. Udah tadi ya, ubur-ubur itu adalah Coelenterata, yang D. Next, nomor 8. 2 ekor siput yang termasuk dalam kelas yang sama kemungkinan juga. Nah, ini kalian ingat tingkatan takson di hewan. Jadi ada Key, V, Classor, Phages. Jadi kingdom, phylum, kemudian class, ordo, familia, kemudian genus dan spesies. Nah, kan ini kan udah kelasnya kan sama ya, 2 ekor siput ini. Jadi kalau misalkan dia balik ke kingdom, ke takson yang ke atas, maka dia akan sama. Kemudian kalau dia menuju ke takson yang ke bawahnya, dia bisa aja berbeda. Belum tentu sama. Jadi, kan tadi ada kingdom, kemudian phylum, kelas. Nah, ini karena kelasnya sama, otomatis phylum dan kingdomnya sama. Tetapi, ordo, familia, genus, dan spesiesnya belum tentu sama. Bisa berbeda. Nah, di sini ada pada ordo yang sama belum tentu. Spesiesnya sama belum tentu. Pada genus yang sama juga belum tentu. Pada familia yang sama juga belum tentu. Nah, pada phylum yang sama. Karena kan sudah pasti phylumnya sama. Oke, karena diminta di situ adalah kemungkinan juga, maka yang paling dekat dengan kelas itu adalah yang ordo dari bawah nih. Jadi kemungkinan dia berada di ordo yang sama. Kalau misalkan phylum itu sudah jelas dia sama. Jadi karena diminta adalah kemungkinan, jadi yang kemungkinan sama itu adalah di takson ordo. Kalau kalian punya jawaban yang berbeda, silakan bisa di-share di kolom komentar ya. Oke, next nomor 9. Di antara serangga-serangga di bawah ini yang dalam pertumbuhannya mengalami metamorfosa sempurna adalah, jadi metamorfosa itu perubahan fisik hewan dari fase telur sampai dia tumbuh menjadi hewan dewasa. Nah, metamorfosis itu ada 2. Ada metamorfosis sempurna dan ada yang tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna itu dia melalui fase telur, kemudian nimfa, lalu pupa atau kepompong, dan imago atau hewan dewasa. Sedangkan kalau metamorfosis tidak sempurna, itu dia tidak melalui fase pupa. Jadi hanya ada fase telur, nimfa, dan imago. Nah, kalau metamorfosis sempurna itu biasanya di situ ada kupu-kupu, katak, nyamuk, sama lalat. So, udah jelas jawabannya adalah yang B, lalat rumah. Karena lalat. Ya lalat, gitulah. Kalau kecoa memang dia nggak sempurna. Oke, kita akhiri sampai di sini dulu ya. Kalau misalkan kalian punya saran atau kalian punya kritikan dan lain sebagainya, silahkan kalian tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita akan perbaiki video pembelajaran ini untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya.
Dan jangan lupa buat kalian yang mau gabung di kelas biologi online kelas 10 atau kelas 11 maupun yang kelas 12 atau yang mau naik kelas 12 nih, silakan kalian klik link yang ada di deskripsi sesuai dengan kelas kalian atau sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan kalau misalkan sudah mencapai target, saya akan membuka kelas tersebut. Untuk saat ini saya belum buka karena target belum tercapai. Nanti kalau misalkan target sudah tercapai, saya akan buka diskusi di dalam kelas-kelas online tersebut. Tetap semangat adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.